Kalau saya setuju sekali ya. Kurang setuju. Saya setuju. Kurang setuju. Saya setuju. Kurang setuju ya. Sangat setuju. Saya tidak setuju. Nggak setuju. Maraknya kasus penipuan online belakangan ini semakin meresahkan masyarakat. Beragam modus digunakan pelaku, mulai dari pesan berisi tautan mencurigakan, tawaran hadiah, hingga penipuan jual beli dan investasi fiktif. Ternyata kamu salah satu pemenangnya, kamu mendapatkan hadiah 100 juta dari saya, Raffi Ahmad. Tidak sedikit korban yang mengalami kerugian materi, bahkan hingga jutaan rupiah, akibat kurangnya kewaspadaan saat beraktivitas di dunia digital. Kemudahan akses teknologi dan penggunaan media sosial yang semakin luas seringkali juga dimanfaatkan oleh pelaku untuk menjalankan aksinya. Lantas, bagaimana tanggapan masyarakat terkait maraknya penipuan online? Berikut hasil wawancara tim Apa Cerita bersama masyarakat di Pematang Siantar. Apakah masyarakat pernah menjadi korban atau hampir tertipu penipuan online? Saya sendiri tidak pernah, tapi salah satu keluarga pernah. Pernah 2 kali. Pertama dia penipuan bilang mau pembangunan masjid, tapi ternyata nggak ada. Terus kedua dia nelfon kayak, "Ma, aku masuk penjara, ternyata ngirim pulsa segini." Terus karena si orang tua ini nggak ada uang, jadinya dia minjem kayak inilah kan, minjam ke tetangga terpaksa, jadinya kayak sampai dilaporin ternyata itu nggak benar. Terus kalau misalnya kayak ada Anda menang ini dari bank, ternyata pas dicek ke bank itu nggak ada, itu cuma biar orang itu tuh ngambil nomor rekening kita, terus saldo kita bisa terkuras gitu. Saya pernah ketipu sih Kak, penipuan online kayak gitu. Pas bulan berapa ya, bulan 8 tahun kemarin sih. Alhamdulillah sih enggak Kak. Sejauh ini belum pernah sih Kak. Kalau dengar dari orang sering. Kebetulan syukurnya belum pernah Kak. Menurut masyarakat, mengapa kasus penipuan online masih marak hingga saat ini di Indonesia? Menghalalkan berbagai cara untuk misalnya dapat uang, gitu kita kan juga masih kalau dari segi ekonomi kan center masih rendah, terus tuh kayak masih banyak lapangan kerja yang kurang lah gitu, jadi orang yang menghalalkan cara untuk biar dapat uang gitu. Karena orang awam sih Kak biasanya kayak gampang percaya, gampang ke distract gitu sama orang-orang yang mau nipu, apalagi kan lewat telepon gitu. Sering banget lewat telepon sih kalau tentang penipuan online kayak gitu. Karena banyaknya orang yang belum sadar, kayak banyak gitu yang sering ngangkat telepon padahal dia nggak tahu Kak nomornya itu nomor siapa, dan suka mengklik ini link-link yang diberikan orang asing. Karena kurangnya kesadaran masyarakat, pengetahuan tentang hal itu masih kurang. Karena mereka membutuhkan uang, mungkin dengan secara tidak halal Kak. Contohnya kayak menipu dengan cara nomor telepon, membilangkan keluarga meninggal, kecelakaan atau apa sebagainya. Modus penipuan online apa yang paling sering masyarakat dengar atau alami? Kayak dari telepon, kayak Bu, apa ya, kayak misalnya dia minta uang, kirim pulsa segini untuk dapat uang segini gitu, atau minta kirim pulsa lah pokoknya. Kayak tentang contohnya kayak ATM atau bermasalah gitu kan, kadang malas buat langsung ke kantornya, jadi cari-cari di online ternyata salah, jadinya ketipu gitu. Yang kayak tadi dibilang kayak sering ngangkat telepon sembarangan gitu. Terus ya kayak misalnya dari tele, dia ada akun apa gitu, dia terus suka mencet ini link-link sembarangan, padahal dia nggak tahu itu apa isinya. Panggilan telepon, biasanya ada orang yang ngasih link tapi nggak tahu link apa, terus dibuka. Biasanya itu data kita langsung ke reset. Dari nomor telepon Kak, terus kecelakaan. Cuman itu aja sih Kak yang paling sering.
Apa langkah yang biasanya masyarakat lakukan agar tidak menjadi korban penipuan online? Kalau ada nomor nggak dikenal aku blok gitu. Habis itu kayak ya udahlah mau penting atau enggak di chat. Tapi kalau misal terus kan ada aplikasi Get Kontak, kita cek dari situ. Ada kalau misalnya nggak ada namanya ya nggak usah dibalas, nggak usah direspon kayak gitu. Lebih dipastikan aja sih Kak, lebih kayak lebih pasti aja, mending langsung ke kantornya daripada cari-cari di online nanti kena tipu gitu. Mending kita langsung ke kantornya, lebih pasti dan lebih masalah kita tuh langsung diatasi langsung sama orang yang terpercaya gitu sih. Menghindari sebisa mungkin untuk tidak mengangkat telepon itu dan tidak mengakses apapun kayak yang berbahaya gitu Kak. Misalnya menghindari klik link yang asal-asalan, menghindari telepon yang dari nomor yang tidak dikenal. Jangan pernah percaya sih Kak, karena mungkin itu nggak benar apa yang dibilang mereka. Mereka hanya membutuhkan uangnya aja. Wah, kalau saya setuju sekali ya. Kurang setuju. Saya setuju. Saya setuju. Kurang setuju ya. Sangat setuju. Nggak setuju.